Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syair tersebutlah yang mendorong kaum muslimin lainnya untuk ikut berhijrah menyusul ke Habasyah. Maka keluarlah mereka berbondong-bondong setelah rombongan pertama, sampai jumlah kaum muslimin yang berhijrah sebanyak 80 orang. Di antara mereka ada Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya Asma binti Umaisy radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah mengutus kami sedang jumlah kami sekitar 80 orang. Kemudian sampailah kabar pada orang-orang muhajirin di Habasyah bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Uhaijah telah masuk Islam, dan keduanya bersujud di belakang Nabi SAW. Mereka pun berkata, lalu siapakah yang masih menetap di Mekah jika mereka telah masuk Islam? Mereka berkata lagi, sana keluarga kami lebih kami cintai. Maka keluarlah mereka untuk kembali ke kota Mekah, hingga mereka sampai jarak sehari dari Mekah. Bertemulah mereka dengan seorang musafir dari Bani Kinanah. Mereka bertanya tentang keadaan orang-orang Quraisy. Musafir itu kemudian menjawab, Muhammad masih mencela rob-rob mereka, dan mereka membalasnya dengan kejelekan. Itulah keadaan mereka sewaktu aku ditinggalkan. Maka rombongan ini berpikir untuk kembali ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Kemudian mereka berkata, kita telah sampai sejauh ini, marilah kita masuk dan kita lihat keadaan orang-orang Quraisy. Dan dibuatlah perjanjian siapa saja yang ingin agar keluarganya kembali. Kemudian setelah itu mereka kembali ke Habasyah lagi. Tidak seorang pun masuk ke kota Mekah kecuali dengan perlindungan orang yang melindunginya dari kaum Quraisy, atau masuk dengan sembunyi-sembunyi hingga tidak seorang pun melihatnya. Salah satu yang kembali ke Mekah adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia tinggal sebentar di sana lalu kembali ke negeri Habasyah. Juga yang telah pulang ke Mekah adalah Utsman bin Magnun radhiyallahu anhu yang berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia pergi dan pulang dengan keamanan Al-Walid bin Al-Mughirah. Utsman radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sesungguhnya pulang dan pergiku dengan aman di bawah perlindungan seorang ahli kesyirikan. Sedang para sahabat dan penganut agamaku menemui ujian dan siksaan di jalan Allah Azza wa Jalla yang tidak menimpaku sama sekali. Sungguh ini adalah kekurangan besar dalam diriku. Lalu berjalanlah Utsman radhiyallahu anhu ke tempat Al-Walid dan berkata kepadanya, wahai Abu Abdi Syams, jaminan perlindunganmu telah terpenuhi, namun aku kembalikan jaminan ini padamu. Kemudian Al-Walid berkata, kenapa wahai anak saudaraku, apakah ada seseorang dari kaumku yang telah menyakitimu? Kemudian ia menjawab, tidak, akan tetapi aku telah ridho dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak mau meminta perlindungan dari selainnya. Kemudian Al-Walid berkata, mari kita menuju masjid dan kembalikan jaminan perlindunganku dengan terang-terangan, sebagaimana aku telah menjaminmu terang-terangan. Kemudian pergilah keduanya menuju masjid. Lalu Al-Walid berkata, ini adalah Utsman yang datang untuk mengembalikan padaku jaminan perlindunganku. Utsman radhiyallahu anhu berkata, benar, aku dapati bahwa dia adalah seorang yang menepati janji lagi baik terhadap tetangga. Akan tetapi aku lebih suka tidak meminta perlindungan pada selain Allah Azza wa Jalla. Maka aku kembalikan padanya jaminan perlindungannya padaku. Kemudian Utsman bin Labid bin Rabi'ah pergi menuju majelis orang-orang Quraisy dan melantunkan nasyid untuk mereka sebelum ia masuk Islam. Dan Utsman pun duduk dengan mereka. Labid berkata, sungguh, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maka Utsman menjawab, benar. Kemudian Labid melanjutkan,
dan semua kenikmatan pasti akan sirna. Kemudian Utsman membantah, "Dusta kamu, nikmat surga tidak akan sirna." Lalu Labid berkata kembali, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, orang ini tidak menyakiti kalian." Kemudian kapal ini yang terjadi antara kaum musyrikin dan kaum muslimin terjadi pada kalian. Salah seorang dari Quraisy kemudian menjawab, "Dia adalah orang bodoh dari banyak orang-orang yang bodoh seperti dia. Mereka telah meninggalkan agama kami. Engkau jangan terpesona dengan apa yang ia katakan." Utsman radhiyallahu anhu membantah orang itu sampai membuat marah keduanya. Lalu berdiri orang tersebut lalu menampar mata Utsman sampai membengkak. Adapun Walid bin Mughirah berada dekat dan melihat apa yang terjadi pada Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, wahai anak saudaraku, jika matamu beruntung dengan apa yang mengenainya, sungguh engkau sebelumnya dalam jaminan keamanan yang sangat kuat." Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, bahkan mataku yang masih sehat ini ingin mendapatkan apa yang didapatkan yang satunya di jalan Allah Azza wa Jalla. Sungguh aku sekarang dalam perlindungan zat yang lebih mulia dan lebih kuasa darimu, wahai Abdu Syams." Al-Walid berkata padanya, "Kemarilah wahai anak saudaraku, jika engkau menghendaki untuk kembali ke perlindunganku, maka kembalilah." Kemudian ia menjawab, "Tidak." Begitulah sikap sebagian kaum musyrikin yang memberikan jaminan perlindungan kepada siapa yang datang dari Habasyah dan ingin menetap dan tidak lagi ingin kembali ke sana. Beberapa orang yang kembali ke Mekah diantaranya ialah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Khuzaifah bin Atabah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahlah binti Suhail, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad beserta istrinya Ummu Salamah, Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila binti Abi Hasmah dan lainnya telah datang dari bumi Habasyah sebanyak 33 orang. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat bergembira sekali ketika melihat Ruqayyah dan Utsman. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berhenti mengikuti kabar keadaan orang-orang yang masih tetap tinggal di Habasyah dan selalu mendengarkan kabar-kabar tentang mereka. Juga kabar para sahabat yang telah kembali dari Habasyah yang disusul penyiksaan oleh kaum kafir Mekah pada mereka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Maka keluarlah untuk berhijrah orang-orang yang berhijrah kali ini, yang diantaranya adalah Utsman dan Ruqayyah. Keluarnya kaum muslimin kali ini lebih berat dari yang sebelumnya. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat keras dan kasar dari kaum Quraisy. Mereka menyiksa kaum muslimin dengan siksaan yang sangat keras karena apa yang mereka dapatkan dari kebaikan Raja Najasyi dan pelayanannya pada mereka. Ketika Utsman dan istrinya yaitu Ruqayyah hendak berhijrah di kali yang kedua ini, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, di hijrah kami yang pertama dulu dan yang terakhir ini, apakah engkau tidak ikut bersama kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian pergi berhijrah menuju Allah dan kepadaku. Bagi kalian dua hijrah ini semuanya." Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Cukuplah bagi kami, wahai Rasulullah." Di hijrah yang kedua ini, kaum muslimin merasa lebih tenang dan damai. Tidak seorang pun yang menyakiti mereka dan tidak mendengar apapun yang menyakiti mereka. Dan mereka tidak mendapatkan Raja Najasyi kecuali sosok yang sangat baik. Tetap pada kali ini pun orang-orang Quraisy tidak mau tinggal diam. Mereka berkumpul dan membuat rencana busuk di antara mereka. Lalu mereka bersepakat untuk mengutus dua orang yang terkenal dengan pengalaman dan kepintarannya, paham betul dengan masyarakat Habasyah. Mereka berdua ialah Amru bin As dan Ammarah bin Walid yang membawa hadiah yang disukai oleh Raja Najasyi dan para komandannya. Mereka berkumpul dengan para komandan dulu dan memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian dua orang utusan ini berkata pada mereka,
Telah datang ke negeri kalian anak-anak bodoh yang meninggalkan agama kaumnya dan tidak pula masuk ke dalam agama kalian. Dan mereka membawa agama baru yang sama-sama tidak kita ketahui asalnya. Kami datang kepada raja dengan tujuan untuk meminta agar mereka dikembalikan bersama kami, agar kembali ke keluarga dan negara mereka. Jika sang raja berbicara pada kami tentang mereka, maka berilah isyarat agar menyerahkan orang-orang ini pada kami dan tidak perlu mengajak bicara mereka, karena kaum mereka lebih tahu apa yang dicela dari orang-orang tersebut. Mereka berkata, "Baiklah." Ketika Ammarah dan Amru masuk menemui Raja Najasyi, mereka bersujud padanya dan memberikannya beberapa hadiah dan diterima oleh Najasyi. Keduanya pun berkata pada sang raja, "Wahai sang raja, sesungguhnya beberapa orang bodoh yang berasal dari kabilah paman kami telah meninggalkan agama kaum mereka dan tidak pula masuk dalam agama kalian. Mereka datang dengan agama yang mereka buat yang tidak kami ketahui dan begitu pula engkau. Kami telah diutus kepada engkau berkenaan dengan urusan beberapa orang ini oleh para pemuka kaum mereka, dari para bapa, paman, dan sanak kerabat mereka, agar supaya orang-orang ini dikembalikan kepada kaumnya, karena mereka, para pemuka Quraisy, lebih mulia dan lebih tahu tentang orang-orang ini, tentang kenapa mereka dicela dan apa saja aib yang ada pada mereka." Kemudian para komandan berkata, "Benar yang dikatakan dua orang ini, wahai raja. Kaum mereka lebih mulia dan lebih tahu dengan apa yang mereka cela atas orang ini. Maka serahkan mereka pada dua orang ini, agar mereka kembali ke negeri dan kaum mereka." Kemudian Najasyi berkata, "Di mana mereka?" Ammarah dan Amru menjawab, "Mereka ada di negerimu." Najasyi marah kemudian berkata, "Kalau begitu, tidak akan aku serahkan mereka pada kalian berdua ataupun pada kaumnya. Tidak ada satu kaum yang berdampingan denganku, datang ke negeriku dan memilihku daripada yang lain, sampai aku panggil mereka lalu aku tanya tentang apa yang dikatakan dua orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti apa yang kalian katakan, maka aku serahkan mereka pada kalian berdua dan aku kembalikan pada kaumnya. Tapi, jika mereka tidak seperti yang kalian berdua katakan, aku tidak akan menyerahkan mereka pada kaumnya dan akan aku jamin keamanan mereka selagi mereka berada di negeriku." Raja Najasyi mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mengundang mereka agar datang menghadap kepadanya. Ketika utusan itu telah datang, kaum muslimin berkumpul dan bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan dan katakan. Mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak mengatakan kecuali kejujuran, dan kita tidak berbicara kecuali dengan apa yang datang dari agama dan Rasul kita, juga apa yang telah dilakukan orang-orang Mekah pada kita." Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Saya yang akan menjadi pembicara kalian hari ini." Kemudian masuklah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke tempat Raja Najasyi dan diikuti oleh kaum muslimin. Ia mengucapkan salam tanpa bersujud dan tidak pula kaum muslimin lainnya bersujud pada Najasyi. Ketika mereka ditanya tentang alasan mereka tidak mau bersujud, mereka berkata, "Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla semata." Raja Najasyi berkata, "Apa agama yang menyebabkan kalian meninggalkan agama kaum kalian dan juga tidak masuk ke dalam agama kami juga agama-agama yang ada?" Dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan jawaban yang sangat bagus, ia menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan dan kebiasaan penduduk kota Mekah, dari menyembah berhala, memakan bangkai, memutus silaturahim, berbuat tidak baik terhadap tetangga, dan melakukan perzinahan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, lalu mengeluarkan kaum mukminin dengannya dari kesesatan kepada cahaya. Maka mereka pun hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla
tanpa ada sekutu baginya, memerintahkan mereka untuk sholat, sedekah, berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik terhadap tetangga, menahan dari kehormatan dan darah orang lain, dan menjauhi perbuatan zina, berkata bohong, dan menjauhi memakan harta anak yatim. Ja'far radhiyallahu anhu berkata lagi, kami telah beriman kepadanya, membenarkan semua yang datang darinya. Akan tetapi pemuka-pemuka Quraisy bersikap keras kepada kami, menzolimi dan menindas kami, juga menghalang-halangi kami dari agama kami. Maka keluarlah kami dari negeri kami menuju negerimu, dan kami telah memilihmu daripada yang lainnya, karena kami senang berada di perlindunganmu, dan kami mengharap tidak akan dizolimi selama kami berada di negerimu, wahai sang raja. Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu membacakan beberapa ayat dari Al-Quran yang membuat Raja Najasyi dan uskup-uskupnya menangis. Lalu Najasyi berkata pada Ja'far radhiyallahu anhu, sungguh hal ini dan yang telah dibawa oleh Musa itu keluar dari sumber yang sama. Najasyi mendekat kepada Ammarah dan Amru, kemudian berkata pada keduanya, apakah mereka budak kalian? Keduanya menjawab, bukan. Apakah mereka mempunyai tanggungan hutang kepada kalian? Keduanya menjawab, tidak. Najasyi kemudian berkata, pergilah kalian berdua. Sungguh demi Allah, aku selamanya tidak akan menyerahkan mereka pada kalian berdua dan tidak akan dizolimi. Kabar tentang sikap Raja Najasyi terhadap dua utusan kaum Quraisy telah tersiar dan sampai ke kota Mekah. Maka bergembiralah kaum muslimin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk kaum muhajirin. Nabi SAW sendiri sangat senang dengan hal ini dan mendoakan mereka agar selalu dalam kebaikan. Begitu pula dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang merasa sangat gembira dan tenang hatinya dengan keberadaan kaum muslimin di negeri nan jauh di sana. Ia juga merasa tenang dengan keadaan putrinya Ruqayyah dan Utsman suaminya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendoakan mereka semua agar selalu mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terus mengikuti kabar tentang mereka, juga kabar di kota Mekah tentang kezaliman para tagut dan orang-orang zalim. Ia selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti perkembangan kejadian dan hal yang baru terjadi, yang bersumber dari orang-orang kafir berupa pekerjaan mereka dan berbagai macam cara mereka mengikuti kaum muslimin. Padahal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sendiri yang sedang berada di lembah Bani Hashim dan diboikot oleh kafir Quraisy dari semua hal, tetap tidak melupakan orang-orang yang berada di negeri yang jauh tersebut. Adapun orang-orang yang telah berhijrah, sebagian ada yang telah kembali ke Mekah dan sebagian tetap di Habasyah sampai mereka mengetahui hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Maka berangkatlah mereka dari Habasyah menuju Madinah yang penduduknya lebih kokoh keimanannya, lebih kuat, dan lebih siap untuk berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.